nobody knows him better than me gitu. Seringkali posisi itu yang harus dipahami oleh menantu. Karena ini fakta yang nggak bisa dihapus. Yang penting kalau menurutku pada saat peran suami memang harus jadi jembatan, jadilah jembatan yang baik. Yang dipermasalahkan orang pihak mertua ya. Udah 3 tahun kok nggak punya anak. Aduh. Mertua dominan dan berusaha untuk mempertahankan peran dominannya di rumah tangga. Sebelum nonton videonya jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Female Radio. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di Joy Parenting, dan hari ini senang banget kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana menjadi manusia yang baik, bagaimana mempunyai relasi yang baik dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, bahkan juga dengan orang tua kita, dan orang tua yang pada saat kita menikah, kita ketambahan satu lagi. Nih, ceritanya begini. Jadi memang di masa pandemik seperti ini, di mana kita banyak menghabiskan waktu lebih banyak di rumah, ini kebayang banget gimana strugglingnya buat para pasangan mungkin yang tinggal dalam satu atap dengan mertua. Dan hubungannya mungkin tidak ideal, atau bisa dibilang mungkin ya dalam tanda kutip kurang harmonis. Udahlah pikiran kusut akibat tekanan pekerjaan, rungsing ngurusin anak-anak, yang school from home, inilah and the brace gitu ya. Jenuh juga, nggak bisa kemana-mana, ditambah lagi harus ada drama-drama konflik yang lebih seru dari drama Korea nih. Dramanya sama mama mertua, atau mungkin sama orang tua mertua. Nah, memang benar-benar harus lebih ekstra ketika dua orang memutuskan untuk menikah, artinya saat itu juga lah kita memutuskan untuk menikahi quotes and quotes keluarga besar dari pasangan. Jadi udah sepaket tuh, suka nggak suka, cocok nggak cocok, ya harus ditelan aja udah. Drama antara mertua dan menantu ini udah klasik banget, hampir semua hubungan pasti ada aja. Hanya kadarnya aja, mungkin ada yang perang dingin, atau mungkin ada perang besar, atau mungkin perang teluk sekalian. Ini dari mulai sensi-sensian, receh karena miskomunikasi, sampai yang serem-serem padahal, atau mungkin lebih buruknya lagi bisa sampai terjadi konflik yang lebih berat, yaitu perpisahan. Dan ini udah terjadi di mana-mana lah, nggak cuma di culture Indonesia aja, tapi juga ya bisa nonton lah film-film Hollywood, ada Meet the Parents, Monster in Law. Artinya hal ini juga menjadi konflik di seluruh belahan dunia. Nah, hari ini drama mertua menantu ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sahabat kita yang udah kayak, apa bilangnya, aku masih sih udah kayak kakak lah. Ada psikolog kita nih, ada Mbak Deno. Selamat pagi Mbak Deno. Selamat pagi Ben. Halo, apa kabar Mbak Deno? Baik. Mertua baik Ben? Mertua alhamdulillah baik. Nah, Mbak Deno, mungkin aku langsung aja nih. Ini klasik banget sebenarnya kan, soal mertua ini kan. Ini kenapa rentan banget sih Mbak? Kenapa benar-benar menjadi monster lah di setiap rumah tangga gitu? Ada banyak penelitian yang ku baca ya, bahwa kualitas hubungan antara mertua sama menantu itu adalah salah satu kunci kebahagiaan dan well-being kita dalam perkawinan. Artinya masalah yang ada di situ valid. Gitu. Kita bukan mau ngerumpi, kita bukan mau apa, tapi ada valid ya. Nah, akar permasalahannya tuh seringkali adalah apa yang disebut loyalty dilemma. Jadi kepada siapa kita akan memprioritaskan loyalitas kita, ke orang tua kah atau ke pasangan kah? Jadi bukan perkara lalu kita mau cari musuh atau mertua kita mau cari musuh, enggak. Jadi ada dilema di situ, mana yang mau kita pilih gitu. Nah, waktu kita nikah, sejatinya aku punya beberapa teman yang menikah itu di depan si suami mengatakan bahwa atau istrinya ya, istriku gitu ya, kamu jangan bikin aku harus memilih ya antara dirimu sebagai istriku dan mamaku, karena kamu tahu itu adalah pilihan yang sulit dan mendatangkan dilema. Itu yang namanya loyalty dilemma. Ini ada psikolog yang ahli banget dan ahli perkembangan psikososial ya, Erik Erikson, itu bilang bahwa tugas perkembangan pada orang dewasa muda, ya Joy Parents ini kan masuknya usia dewasa muda ya, adalah mencari intimate and loving relationship. Jadi mencari hubungan yang intim dan penuh cinta dari pasangan hidupnya. Itu begitu di depan. Kita mau cari seseorang yang akan selalu ada di sisi kita dan menjaga saat kita
sedih, senang, apapun lah pokoknya di segala situasi lah. Ya. Nah, implikasinya saat ada sesuatu yang nggak menyamankan datang dari pihak keluarga suami, itu istrinya refleks akan minta perlindungan pada dirimu, Ben. Istrimu akan meminta perlindungan pada dirimu. Seringkali juga di seberang sana, ibu mertua dalam tanda kutip merasa tidak nyaman atau cemburu. Ini aku kenal anak laki-lakiku dari mulai lahir sampai sekarang. Kamu kan baru 2 tahun terakhir, gitu kan? Iya. Nobody knows him better than me, gitu. Seringkali posisi itu yang harus dipahami oleh menantu. Karena ini fakta yang nggak bisa dihapus. Saat inilah biasanya suami itu mengalami loyalty dilemma. Di satu sisi aku harus ngelindungin istri, di sisi lain aku juga mau ibuku bahagia, nyaman gitu. Tapi ini yang mengalami loyalty dilema ini sebenarnya ya nggak cuman laki sih, perempuannya juga. Cuma konon perempuan lebih tough ngalamin loyalty dilema ketimbang laki-laki. Karena apa? Karena salah satunya adalah pada masa remaja perempuan banyak yang sudah berlatih atau terlatih dalam berkonflik sama ibunya, mencari penyelesaian. Atau mungkin kalau laki-laki juga lebih apa kali ya? Mungkin agak malu kalau terlalu baper sama mertua, ibaratnya bisa gitu nggak sih? Suami itu bicara soal suami ya. Misalkan suami mendapatkan perlakuan kurang nyaman lah dengan sikap atau keputusan dari mertua kita. Kalau kita mau baper tuh ibaratnya alah laki masa gitu baper gitu. Kalau perempuan tuh mungkin lebih kayak bisa gitu mungkin ya. Dan lagi katanya laki-laki itu lebih cepat overwhelmed, lebih cepat keblebek kalau ngadepin masalah-masalah yang terkait kayak gitu. Jadi lebih baik menghindari. Suami akan lebih cepat untuk menyimpulkan bahwa ini masalah kecil. Nggak usah dibawa baper yang kayak gitu. Kalau perempuan sebaliknya. Yang penting kalau menurutku pada saat peran suami memang harus jadi jembatan, jadilah jembatan yang baik. Jadi itu aku barusan bilang ya bahwa baik suami maupun istri sama-sama mengalami loyalty dilema. Cuman biasanya mungkin karena istri ke ibu lebih enak ya. Mah, abang protes tuh, mama kalau masak begitu terus sih dia jadi nggak bisa makan di rumah, itu lebih enak. Bener. Ya ketimbang kamu bilang ke mamamu, nah nggak usah protes terus dong, gimana caranya istriku beresin kulkas gitu kan. Nah, udah itu caranya dia beresin kulkas. Kesimpulannya gini Ben, kalau mau hubungan menantu mertua nyaman gitu, aku nggak bilang harmonis susah bener ya. Iya. Loyalty itu bisa kok tidak harus ke satu pihak aja, tapi seimbang ke kedua belah pihak. Makanya kalau aku bilang statement seperti tadi itu akan sangat membantu. Istriku boleh nggak apapun yang terjadi masalah di antara kita berdua, aku dan kamu tidak akan membuat kita berdua harus memilih antara pasangan atau orang tua. Karena aku setuju tadi istilahnya Mbak Neno itu lebih ke jembatan, karena kita mestinya menempatkan diri kita jadi wasit, ibaratnya gitu. Repot tahu jadi wasit gitu kan. Tapi kalau Mbak Neno bilang jembatan, aku juga baru kepikiran nih, jembatan itu ya awalnya mungkin jembatannya masih rapuh, tapi lama-lama kita memperkuat supaya jembatan itu semakin mulus. Ini biasanya apa sih Mbak yang paling trigger-triggernya atau topik-topiknya tuh apa aja sih yang menjadi sering ada konflik antara mertua sama menantu yang mungkin Mbak Neno dari kliennya atau mungkin dari yang sering cerita ke Mbak Neno? Menurutku ya dari pengalamanku bicara dengan banyak orang, diskusi banyak orang, baca konflik itu nggak pernah one sided. Gitu. Konflik itu tidak bertepuk sebelah tangan. Kenapa konflik? Karena apa yang dipermasalahkan orang tua itu ada di sisi yang satu, yang dipermasalahin menantu ada di sisi yang lain. Misalnya ya, yang dipermasalahkan orang pihak mertua ya, udah 3 tahun kok nggak punya anak. Aduh. Mertua dominan dan berusaha untuk mempertahankan peran dominannya di rumah tangga, anaknya, di rumah tangga anaknya, ya. Atau mertua, ini juga ibu kita juga suka begitu sih, tahu segala-galanya,
My way or wrong way, gitu kan? Orang. Berat kan? Nah, mertua juga ikut campur urusan internal. Kemudian judgmental. Judgmental ini jangan dibayangin orang tua lalu mengatakan sesuatu dengan bahasa yang keras selalu ya. Enggak. Judgmental itu bisa halus lembut. Halus lembut, bisa manis. halus lembut sambil nyiapin makanan. Kadang-kadang gitu sambil beres-beres gitu. Atau yang lebih parah lagi misalnya memang ada persoalan keuangan. Gitu kan. Nah, yang dipermasalahkan pihak menantu apa? Menantu itu merasa dipersepsikan never good enough terus gitu. Ya. Aku nih kayaknya nggak cukup deh bang, nggak cukup terus, nggak bisa sesempurna apa yang mamahmu mauin gitu. Ya, perbedaan pendekatan parenting kalau itu wajar banget itulah. Cara ngasih makan, cara mendidik, milih sekolah gitu-gitu kan. Dan ada lagi yang agak susah. Ketidakcocokan kepribadian. Kita dua orang karakter yang unik, karakter. Ada orang yang nggak cocok mau diapain gitu. Ya. Dan ada orang yang cocok sehingga hubungan sama mertua manis, nggak apa gitu. Ada yang saling komplementari jadinya, saling masuk, saling mendukung satu sama lain ada juga. Gitu. Kalau aku sih seperti apapun penyebab konfliknya, topik-topik apapun gitu ya. Dengan tahu penyebab-penyebab umum ini biasanya kita akan lebih mudah untuk mengintervensi ketegangan. Jadi buat band akan lebih mudah untuk jadi jembatan. What kind of jembatan yang mau kita bangun di antara mereka berdua gitu. Betul. Apapun kalau konflik bisa dihindari, kita hindari. Tapi kalau konflik harus kita hadapi, ya harus kita hadapi. Dari sisi menantunya nih Mbak, apa yang dia harus katakan sama dirinya atau self-talk apa yang mungkin bisa dipraktekkan sama si menantu nih supaya tetap tenang. Jadi mantu yang baik itu kan nggak melulu tentang jadi sosok yang penurut dan tidak bersuara. Iya, dua-duanya sama-sama melarikan diri, ya persoalan tetap ada di situ, gitu, terakumulasi. Kita semua perlu membekali diri dengan mekanisme self-talk. Jadi jangan paksain untuk membuat hubungan yang akhirnya palsu.